Baik teman-teman, jadi untuk bahan tikus loa ini, di sini kita akan lakukan proses cutting. Nah, untuk membuat tahapan pada percabangannya, di sini kita menggunakan teknik cut and grow teman-teman ya. Jadi kita gunakan teknik cutting, tidak menggunakan teknik wiring untuk di bagian rantingnya, hanya di bagian terusan saja dulunya. Nah, di sini untuk membuat teknik cutting untuk di bagian perantingan lumayan cukup sulit teman-teman. Namun kalau kita lakukan dengan sabar, biasanya bisa mendapatkan titik tunas yang pas teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit dulu untuk proses cutting di bagian rantingnya. Nah, kita mulai dari sebelah sini saja teman-teman. Nah, untuk proses cutting bahan Vicus loa, usahakan kita jangan menunggu sampai betul-betul seimbang sekali teman-teman ya. Kadang-kadang pertumbuhan selanjutnya itu bisa membengkak teman-teman ya, dan disitu pun kita usahakan memilihnya agak zigzag teman-teman ya, agar nanti bisa menghindari proses pembengkakan. Nah, kita mulai dari sini saja dulu dan di sini. Nah, untuk yang kecil ini bisa kita biarkan dulu sementara teman-teman. Nah, di sini lagi satu. Nah, di sini kan arahnya naik sekali teman-teman ya. Jadi untuk mencari arah agar bisa agak ke sini nantinya atau ke bawah, kita tunggu tunas baru di bawahnya ini teman-teman ya. Dan nanti baru kita pakai. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Dia tumbuh agak di bawah dan bisa kita jadikan perpecahannya sesuai dengan arah anak cabangnya teman-teman ya, jadi tidak naik semuanya. Nah, di bagian dalam kita kurangi untuk ranting-ranting seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian atas. Untuk proses press cuttingnya belum bisa kita tentukan sekarang teman-teman ya, karena kita masih mencari titik tunas yang agak dekat nantinya teman-teman ya. Nah, contoh kita cari nanti di sini teman-teman. Nah, nanti ketika tumbuh di sini dia akan naik seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut bagian belakangnya. Nah, di situ kita cutting agak jauh saja sedikit, tidak apa-apa teman-teman ya, kecuali memang sudah ada pertumbuhan tunas, baru kita bisa langsung cari ukuran pasnya teman-teman ya. Nah, di bagian perpecahan mahkota juga di situ kita usahakan memakai tunas yang zigzag seperti ini teman-teman ya. Seperti ini dan ini, agar nanti tidak terjadi pembengkakan teman-teman ya. Nah, untuk ujungnya nih kita pangkas dulu di sini teman-teman.
Nah, untuk mengcutting ranting atau cabang luar, usahakan kita mengcuttingnya itu tidak ngepres sekali sama ruas tunasnya teman-teman ya. Jadi kalau kita preskan langsung biasanya mati teman-teman ya. Jadi harus kita sepis kisaran 1,5 cm atau 2 cm teman-teman ya, agar nanti aman. Nah, di sini nanti untuk ujung terusan kita akan mencari dari sini teman-teman ya, dari sini. Namun ini tidak akan saya belokkan teman-teman, yang di bawahnya nih. Dan di sini akan saya perbesar dulu lagi sedikit teman-teman. Kalau bisa, kalau tidak bisa nanti kita pakai yang ini saja teman-teman ya. Sementara kita coba dulu yang ini, dan nanti kalau pembesarannya sudah agak sedikit cukup, baru kita cutting dan kita carikan perpecahan ke sini teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang ini karena ruasnya terlalu jauh, sementara akan saya cutting saja di sini teman-teman. Nanti kita carikan di bawahnya nih. Nah, baik teman-teman, sementara untuk bahan loa ini hanya bisa sedikit yang saya rangkumkan, baik itu untuk teknik dari awal seperti pembuatan percabangan atau rantingnya, dan teknik cuttingnya di situ tadi sudah kita jelaskan. Nah, sementara kita akan cukupkan dulu untuk prosesnya. Semoga bisa cukup bermanfaat, dan nanti kita akan lanjutkan untuk proses tahap-tahap selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam bonsai.